Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Yusuf Padilla dari kelas 10 TPTU 1. Kali ini saya ingin membahas soal-soal mengenai soal-soal asesmen sumatif akhir semester atau asesmen sumatif akhir tahun untuk kenaikan kelas dengan materi bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal kisi-kisi untuk asesmen sumatif kenaikan kelas bahasa Indonesia dengan jumlah 25 soal. Namun dengan kelipatan ganjil seperti 1, 3, 5. Ini sebenarnya ada 50 soal, tapi kita akan membahas 25 soal saja dengan kelipatan ganjil, dengan angka-angka yang ganjil. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut debat, dialog, wawancara, gosip, percakapan. Oke, pembahasan dan pertukaran pendapat dan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut debat ya. Karena kenapa? Debat adalah bentuk komunikasi dua arah di mana dua pihak atau lebih menyampaikan argumen dengan tujuan mempertahankan pendapat. Oke. Setelah nomor ganjil, setelah nomor 1 adalah nomor 3. Saya tidak setuju. Menurut saya Indonesia belum maju. Karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada di Indonesia. Ini ada sebuah teks ya untuk nomor 3. Dia menyatakan seperti kontra ya. Oke, pernyataan tersebut dapat digolongkan ke dalam bagian pengantar, argumen, simpulan, saran, penutup. Oke, jawabannya adalah B, argumen. Karena kenapa? Pernyataan tersebut menyampaikan alasan ketidaksetujuan dengan memberikan bukti logis. Ya, di situ bisa kita lihat di teksnya, saya tidak setuju. Nah, yang namanya argumentasi yaitu pendapat ya, pendapat ini dari sebelah pihak, yaitu pihak kontra, berarti ini berada di sesi atau bagian argumen ya. Oke, lanjut nomor 5. Pernyataan berikut yang terdapat kata hubung atau konjungsi adalah kata hubung, penghubung kata ya, konjungsi di, dan, atau, setelah, sesudah, karena, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Oke, kita lihat yang A, selamat pagi, topik debat mengenai lingkungan. Ini tidak ada, karena kenapa? Dia memakai tanda koma ya, yang berarti jeda ya, dia tidak memakai konjungsi tapi memakai koma. B, menurut saya karena, nah ini udah ada nih ya, jawabannya udah bisa kelihatan, karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Coba kita lihat dulu yang C, saya ingin menanggapi pendapat kelompok pro, nggak ada. D, saya ingin menjawab pertanyaan kelompok kontra, nggak ada. E, baik, kita akhiri debat kali ini. Ini sama kayak yang A ya, memakai tanda koma bukan memakai konjungsi yang berarti jeda ya. Ya, jawabannya adalah B. Kata karena adalah konjungsi ya, menghubungkan dua klausa. Oke, di sini ada sebuah teks dialog ya untuk nomor 7 dan nomor 9. Ada pro dan kontra ya. Saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Oke, ini pro ya. Oke, sekarang kontra. Saya tidak setuju. Menurut saya kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Oke, di sini kita sudah bisa lihat ya isu permasalahan ini apa ya. Nomor 7, isu yang dibicarakan pada dialog tersebut tentang kenaikan, ya jawabannya adalah C ya, harga BBM. Karena
apa namanya, kalau kita melihat tadi kita tertuju pada kontra ya. Saya tidak setuju. Menurut saya kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat. Nah, udah bisa melihat jelas isu yang menjadi pokok utamanya itu adalah tentang kenaikan harga BBM. Karena di sini dia bilang ya bahwa sekarang tuh lagi tekanan ekonomi, ditambah lagi ada kebijakan kenaikan harga BBM, ya makin sempit kan gitu ya. Oke, nomor 9, makna efek berantai pada kalimat tersebut adalah efek berantai. Kalau kita melihat di teksnya tadi, selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Selain itu juga akan mengakibatkan saling keterkaitan terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Ya, jawabannya adalah B ya, saling keterkaitan. Kenapa? Karena efek berantai itu artinya satu peristiwa akan menyebabkan peristiwa lainnya secara berurutan. Karena kenapa tadi? Sudahlah naik harga BBM di tengah-tengah tekanan ekonomi, krisis pangan, harga pangan mahal, rakyat makin kesusahan nantinya kan gitu ya. Jadi memicu efek berantai. Oke, nomor 11. Berikut pernyataan yang dapat dijadikan materi dalam sebuah debat adalah. Oke, kita langsung jawab aja. Jawabannya adalah A, pro kontra ujian nasional. Kenapa adalah debat kan? Debat itu membutuhkan sekiranya membutuhkan dua sisi ya. Debat ada sisi yang setuju yaitu pro dan sisi kontra yang tidak setuju ya. Oke, jawabannya adalah A, memuat dua sisi pendapat yang bisa dipertentangkan, namanya juga debat kan gitu ya. Oke, nomor 13. Tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain disebut. Oke, A ya, biografi. Kenapa? Biografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi kisah Insinyur Soekarno misalkan ditulis oleh orang lain yang mengetahui latar belakang Soekarno ya. Nah, oke, di sini ada teks untuk nomor 15 sama 17 nih ya. Oke, teman-teman bisa membaca sendiri ya masing-masing ya dengan seksama. Di sini ada teksnya. Oke. Kita langsung ke soalnya nomor 15. Pernyataan yang tepat berdasarkan biografi tersebut adalah, kalau tadi teman-teman udah membaca ya, itu jawabannya adalah C. Kenapa? Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika ya. Tadi jawab pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat berdasarkan biografi tersebut. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Karena di teks tadi kalau teman-teman sudah baca itu dia belajar di American Academy of Dramatic Art, New York, USA tahun 64 sampai 67. 3 tahun. Oke, nomor 17 masih teks yang tadi ya. Kata rujukan yang terdapat pada kalimat kelima. Kalau kalian teman-teman udah membaca tadi, di kalimat kelima itu ada kata rujukan yaitu D, iya. Kata iya merujuk pada tokoh yang dibahas sebelumnya ya, yaitu W.S. Rendra. Nah, ini ada teks lagi untuk nomor 19 ini tentang Raden Ajeng Kartini ya kayaknya ya. Nah, di sini keturunannya, lahirnya ya, tahunnya berapa, karakter Kartini ya. Oke, kita langsung aja nomor 19. Hal yang patut diteladani dari tokoh Kartini adalah, kalau teman-teman udah baca tadi, hal yang patut diteladani dari tokoh Kartini adalah yaitu D ya. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan ya. Jadi Raden Ajeng Kartini itu dia haus akan ilmu pengetahuan gitu kan. Dia ingin terus belajar gitu ya. Oke, nomor 21. Letak perbedaan pembuatan teks biografi dengan menulis teks jenis lain adalah ya,
teks biografi itu teks yang ditulis berdasarkan fakta dan data nyata ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan teks jenis yang lain tuh bisa hayalan, bisa berupa opini ya, yang tidak terlalu fakta, yang tidak terlalu bawa data lah ya. Nah, jadi jawabannya adalah fakta dan data pendukungnya ya. Oke, nomor 23. Tujuan membaca sebuah biografi tokoh ternama. Oke, tujuan kita membaca biografi tokoh ternama kayak nama-nama pahlawan misalkan, itu tujuannya apa? Ya, jelas kita juga bisa menalar sendiri untuk meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca, yaitu C ya, untuk mengambil pelajaran hidup dan keteladanannya. Oke, di sini ada sebuah puisi di nomor 25 ya. Di sini teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Kita baca masing-masing di sini. Oke, kita langsung lanjut aja nomor 25. Majas alegori puisi tersebut terdapat pada, kalau kita udah melihat tadi ya, majas alegori puisi tersebut terdapat pada ini ya, yang C, baris pertama bait ketiga. Baris pertama bait ketiga, kura-kura yang melangkah tertatih ya. Oke, lanjut nomor 27. Di sini ada ciri-ciri ya, sebuah ciri-ciri. Ini ciri-ciri apa ini? Tiap bait terdiri atas 4 baris. Oke. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, 3 dan 4 disebut isi. Oke, kita udah bisa menebak ya. Kita udah bisa menebak. Oke, kita langsung aja nomor 27. Ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis. Oke. Tadi apa? Baris pertama dan kedua adalah sampiran, 3 dan 4 adalah isi, yaitu pantun. Karena kenapa? Pantun itu memiliki ciri-ciri yang dimana dia mempunyai 4 baris dalam satu bait bersajak AB ya, yang terdiri dari baris pertama dan kedua adalah sampiran, 3 dan 4 adalah isi. Oke, nomor 29. Di sini ada apa ini ya? Syair ya, kayak syair ya. Wahai Ananda, dengarlah pesan. Pakai olehmu sifat anak jantan. Bertanggung jawab dalam perbuatan. Beban dipikul, pantang dielakkan. Oke, ini sajaknya ya. N semua di belakangnya. Jadi sajaknya A ya. Berdasarkan cirinya, puisi lama tersebut termasuk jenis jenis syair ya. Kenapa? Karena puisi tadi itu ya terdiri dari 4 baris per bait, tapi sajaknya A. Pembeda dari pantun AB kalau pantun ya. Nah, oke, lanjut nomor 31 ya. Cinta dalam setengah blues. Oke, di sini teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Nah, kita langsung lanjut nomor 31. Larik ku dengar piano itu berdenting, garing disebut gaya bahasa, tema, rima, irama, sudut pandang. Kalau teman-teman tadi udah membaca ya, ini tuh apa namanya ya, termasuk gaya bahasa ya. Ku dengar piano itu berdenting, garing, itu termasuk gaya bahasa. Kenapa? Karena menggunakan majas personifikasi, yaitu tadi dia bilang ku dengar piano itu berdenting garing. Berdenting garing itu sifat manusiawi. Jadi benda mati dipakaikan dengan diberi sifat manusiawi. Jadinya menggunakan majas personifikasi, dan jawabannya adalah A ya, gaya bahasa. Oke, di sini nomor 33 ada teks lagi, tabah dahan. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Oke, coba kita masuk. Kata singgah dalam puisi tersebut adalah diksi, tema, majas, rima, irama. Kalau teman-teman tadi sudah baca, jawabannya adalah A, diksi ya. Karena kata singgah tadi, kalau teman-teman udah baca, ada kata singgah adalah pilihan kata diksi yang digunakan penyair untuk
menggambarkan kehadiran embun yang sementara, ya. Nah, lalu nomor 35. Oh, di sini kita bisa lihat ada informasi tentang buku, ya. Buku ini karena ada informasi tentang judul bukunya, pengarang, penyunting, penerbit, tahun terbit, cetakan, tebal buku, dan ISBN. Oke, ini tentang informasi tentang buku, ya. Judul bukunya mengamati membangun karakter anak berdasar golongan darah. Oke, nomor 35 coba kita lihat. Identitas buku tersebut termasuk jenis buku fiksi, non-fiksi, autobiografi, biografi, biodata. Oh, jelas dong. Dari situ aja tadi kita udah bisa lihat bahwa itu adalah termasuk jenis buku non-fiksi, ya. Karena buku itu lebih condong ke buku ilmiah yang membahas karakter anak berdasar golongan darah, ya. Oke, di sini ada teks untuk nomor 37 sampai 39, ya. Tuh, teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Oke, kita masuk nomor 37 coba. Berdasarkan isinya, cuplikan teks di atas termasuk jenis buku, fiksi, non-fiksi, biografi, autobiografi, biodata. Kalau teman-teman tadi sudah membacanya, pasti teman-teman tahu bahwa tadi itu berdasarkan cuplikan teks itu termasuk jenis buku non-fiksi. Karena kenapa? Isi buku tadi itu membahas sejarah ilmu sosial dan perkembangannya. Jadi buku ini tuh memuat kajian ilmiah dan fakta, ya. Bukan cerita rekayasa, bukan fiksi, ya. Jadi ini adalah buku non-fiksi. Oke, nomor 39. Makna sejarawan pada teks tersebut adalah, oh masih yang tadi, ya. Makna sejarawan pada teks tersebut adalah D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. Penjelasan. Dalam konteks ini, sejarawan jelas mengacu pada orang yang mendalami ilmu sejarah seperti Muhammad Shaleh Majid dan Abdurrahman Hamid yang disebutkan sebagai penulis buku. Nah, tadi kan, ya. Oke. Nomor 41. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan. Oke, teman-teman bisa membacanya sendiri, ya. Ini ada teks untuk nomor 41, ya. Oh, ini tentang anggur, ya. Tentang perawatan pohon anggur, ya. Di sini dikasih tahu tentang perawatan pohon anggurnya, tentang hama-hama yang biasanya menyerang tanaman anggur itu apa. Terus di sini ada penyakitnya, bisa mengatasi penyakitnya dengan menggunakan apa ini? Ada fungisida, oke. Sedangkan hama yang menyerang tanaman anggur itu dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida. Oke, kita lihat soalnya. Judul yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah tips praktik menanam anggur, langkah-langkah mengolah anggur, cara mudah merawat anggur, menanam anggur siapa takut, bagaimana cara menanam anggur. Nah, tadi udah jelas banget, ya. Udah jelas banget itu. Jadi jawabannya adalah C, ya. Cara mudah merawat anggur. Karena di dalam paragraf tadi fokus pada perawatan dan penanggulangan penyakit pada pohon anggur, bukan penanaman. Nah, di sini kan, ya, kita bisa lihat di baris pertama juga udah bisa lihat berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa. Lalu hama yang biasa menyerang tanaman anggur. Lalu hama yang menyerang tanaman anggur itu bisa diatasi dengan akarisida dan insektisida. Lalu penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. Jadi cara mudah merawat anggur, bukan penanaman. Oke, nomor 43 ada teks lagi nih, ya. Untuk nomor 43, teman-teman bisa membacanya sendiri, ya. Oke, kita langsung soal. Kutipan resensi tersebut memaparkan tentang resensi, ya, resensi. Kalau kalian udah membacanya, kutipan resensi tersebut memaparkan tentang, ya, kelebihan dan kekurangan buku. Disebutkan kelebihan, bahasa mudah dimengerti, banyak pelajaran hidup, dan kekurangan, banyak konflik, akhir cerita tidak jelas, ya. Lalu sinopsis. Nah, masuk nomor 45. Sinopsis novel dapat dipahami sebagai, oke, ini bagi teman-teman yang pencinta novel,
pastinya kalian sering tahu lah ya, ada sinopsis novel di bagian cover belakang atau di bagian depan mungkin ya. Cuman biasanya di cover belakang novel. Kalau nggak bahasa Inggris ya bahasa Indonesia. Sinopsis itu uraian novel, ringkasan novel, pelaku dalam tokoh novel, nilai didik novel, cover novel. Ya, B ya. B, ringkasan novel. Jadi sinopsis itu adalah sebuah ringkasan inti cerita dari novel itu. Biasanya ada di cover belakang ya. Lanjut nomor 47. Wah, kita udah tinggal 2 soal lagi nih ya. 47. Berikut teks-teks yang dapat dijadikan resensi adalah puisi, paragraf wacana, pidato drama kisah, diksi puisi ceramah, novel cerpen drama. Nah, ini kita udah bisa lihat nih. Cerpen, pantun, mantra. Ya, resensi, teks yang bisa dijadikan resensi, yaitu D dong. Novel, cerpen, drama. Kenapa? Karena resensi itu umumnya dibuat untuk karya sastra, ya. Umumnya itu dibuat untuk karya sastra seperti novel, cerpen, dan drama. Lalu kita masuk nomor terakhir, ya udah 25 soal kita bahas, ya. Nomor terakhir 49, ganjil terakhir, ya. Di sini ada teks panjang ya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri ya. Nah, sini. Oke, kita lihat nomor 49. Kutipan novel tersebut merupakan bagian akhir cerita, tengah cerita, penghias cerita, simpulan cerita, awal cerita. Kalau teman-teman tadi udah melihatnya ya, pastinya kalian tahu. Ya, kalian sudah tahu bahwa kutipan novel tersebut merupakan bagian apa? Ya, bagian awal cerita. Kutipan cerita tadi memperkenalkan tokoh, latar, dan suasana awal cerita. Atau kata lainnya adalah orientasi ya. Orientasi itu adalah perkenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan suasana sebelum masuk ke komplikasi atau ke inti ceritanya ya. Pembuka cerita. Baik teman-temanku sekalian, kita sudah membahas 50 soal. Sebenarnya ada 50 soal, namun kita hanya membahas 25 soal saja dengan kelipatan yang ganjil, dengan angka-angka yang ganjil ya. Seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya, sampai karena 50 soal kita hanya membahas 25 soal yang angka ganjil aja. Jadi di terakhir adalah 49, nomor 49. Baik teman-temanku sekalian, terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam menjawab, bila ada khilafan, karena saya juga manusia biasa. Menjawabnya jika ada yang masih salah, tolong dibenarkan ya. Bagi yang tahu jawaban benarnya, bagi teman-teman benarnya yang ini ya silahkan, pendapat teman-teman, jawaban teman-teman. Kalau saya salah tolong diberitahu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan ya dalam menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.